Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Ismail Channel. Di obrolan santai dan serius kali ini kita masih membahas isu tentang kepemudaan. Dan kebetulan tamu saya hari ini salah satu kandidat yang akan bertarung di Musda KMPI PD. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Bung Zulkifli. Waalaikumsalam. Doli. Apa kabar, Rois? Masih seputaran Doka. Masih Doka tetap. Kalau tidak ada KMPI nantinya Doka tetap kita perjuangkan sama-sama. Tapi yang jelas bahwa Doka itu bukan dosa. Doka semoga bukan dosa. Iya. Bung Doli, ini ada sedikit keanehan bagi saya, kan? Nama aslinya kan Zulkifli. Iya. Itu nama aslinya. Tapi kok tiba-tiba ada panggilannya Doli? Itu nama yang memang dari dasar di kampung. Dasar di kampung. Bisa diceritakan nggak kenapa sampai nama Zulkifli hilang, seolah muncul nama Dolinya? Nggak bisa diceritakan tuh, karena kan itu sadar saya itu sudah dipanggil itu. Bisa dari sejak kecil? Dari kecil. Nggak mencoba menanyakan kepada keluarga kenapa harus panggilan Doli? Malah keluarga sampai sekarang nggak dipanggil Doli. Siapa? Zulkifli, Don Pilih dan macam-macam. Atau memang berasal dari ungkapan bahasa ini kata-kata Don apa tadi Don Kifli. Zulkifli atau singkatannya Doli. Mungkin itu ya kan. Tapi kan ininya kalau berarti bukan Doli itu bukan nama panggilan kota nggak? Bukan. Memang itu memang namanya. Malah di kota sering dipanggil nama-nama lain. Kalau di kampus kita dipanggil Pak Jul. Pak Jul. Kalau sama cewek? Beb. Oke, Pak Doli. Bisa diceritakan nggak tentang rekam pendidikan Anda? Saat ini Anda kan kalau tidak salah kandidat doktor. Iya betul. Di Universitas Pajajaran Bandung. Itu kira-kira kapan selesainya? Selesainya mungkin dalam tahun depan. Nah, ini sudah persiapan proposal. Selesai proposal kita riset di daerah, di Kabupaten PD. Mungkin nanti kalau memang perlu balik pada saat akhir pertanggungjawaban akhir disertasi. Kalau rekam organisasi? Kita aktif di HMI. Kita pernah di HMI, habis menyelesaikan jenjang LK1, LK2, LK3. Kita pernah menjadi sekretaris jenderal pemerintahan mahasiswa pada tahun 2011-2012. Kita pernah menjadi penggagas BEMSA Aceh 2011-2000 dan sampai dengan sekarang. Kita pernah terkecimpung sekarang kita wakil ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia di bawah naungan Ketua Teguh Syawal. Kita terikat di pengurus Provinsi Karang Taruna Aceh. Dan kita pernah menggagas salah satu penggagas Sekolah Pemimpin Muda Aceh yang dipelopori oleh DPD Fahrul Razi. Berarti kalau rekam jejak organisasi udah khatam lah, tertamat lah ya? Sepertinya kita bisa dianggap oleh orang lain kita bagian daripada organisatoris. Mantap. Apa jabatan tertinggi dalam organisasi OKP itu? Saya sekarang pengurus kecamatan KMPI. PK di tingkat kecamatan. Kalau di DPD tingkat 2? Wakil ketua. Karena kemarin ada keputusan PK jangan diganti lagi, supaya jangan kisruh. Sehingga kita tetap masih sebagai pengurus kecamatan. Di DPD 2 kita wakil ketua bidang pemuda dan mahasiswa. Oke. Bisa nggak menceritakan tentang kondisi kepemudaan saat ini khususnya di PD? Sangat memprihatinkan. Alasannya? Alasannya ada beberapa persoalan yang memang PD salah satu yang paling menonjol, pemuda PD sama sekali tidak tersentuh oleh pemerintah. Pemuda PD tidak ada pelopor pimpinan ataupun contoh teladan agar pemuda-pemuda PD ini bisa menjadi yang terbaik. Pemuda PD
sekarang seperti individual. Kehidupan mereka cuma mencari nafkah, menghabiskan nafkah, tapi sedikit sekali kepedulian dan perhatian sosial kemasyarakatan. Pemuda PD sekarang apatis. Dia tidak mau tahu dengan organisasi, dia tidak mau tahu dengan problem kekinian, dia tidak mau tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah. Mereka tidak mau tahu apa-apa. Yang mereka tahu pacaran, pensi, pensi kan harus akhir agama. Satu lagi pemuda PD problemnya kurangnya akses akses ke pemerintahan, akses legislator, akses ke dinas, akses dari pimpinan. Dan saya merasakan bahwa ada oknum-oknum tertentu senior-senior yang memperjualbelikan pemuda. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Sehingga maksudnya diperjualbelikan gimana itu? Partisipasi ketika ada hal yang ingin dikritisi, ada hal yang ingin dibatasi ataupun peduli, itu ada senior di latar belakangnya. Seolah-olah mereka tanpa gerak kalau memang tidak melibatkan senior. Sebenarnya ini penting, tapi kan di PD hari ini nilainya negatif. Bisa disebutkan nggak kenapa atau alasan apa sehingga Anda harus ikut mencalonkan diri sebagai ketua KMPI? Saya merasa wajib menjadi ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia untuk mengkritisi, untuk membangkitkan semangat, untuk memberikan nilai juang yang sudah lama hilang pada teman-teman pemuda dan mahasiswa. Saya merasa bahwa ini adalah tugas saya untuk membangkitkan gairah kembali. Ke depan, ketika saya terpilih menjadi ketua KMPI, itu KMPI bukan ajang formal, bukan panitia maulud, bukan panitia dakwah, tapi benar-benar menjadi agen kontrol, menjadi pelopor untuk penghubung, menjadi harapan ketika masyarakat ingin mengharapkan sesuatu boleh melalui KMPI. Kita akan desak sama dan kita akan menyatukan semua komponen yang ada untuk sama-sama berpikir bahwa daerah itu sangat penting kepedulian pemuda. Karena doi percaya Tuhan, urangnya seolah-olah kan PD di semua sektor kan baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. PD hari ini butuh sentuhan. PD hari ini butuh masukan bisa jadi kritikan yang membangun ya. Karena menurut saya untuk mengajarkan pemerintah itu dengan mengkritisi, untuk mengajarkan pemuda dengan berorganisasi. Oke. Berapa sih persyaratan agar bisa mencalonkan diri sebagai ketua KMPI? Ini sebagai bakal calon. Aturan 3 PK 6 KPI. Itu aturan yang hasil rapat kemarin di Rumah Aceh. 3 PK 6 KPI. Kalau boleh tahu, Anda udah mendapatkan berapa OKP dan Anda udah mendapatkan berapa PK? Yang itu berlewat ya. Enggak. Kalau memang boleh saya tahu. Yang jelas di atas 20. Kita siap bertarung di kelipatan kedua. Pada putaran kedua. Putaran kedua kita siap bertarung. Kalau boleh tahu, berapa udah menghabiskan biaya untuk mendapatkan 1 PK dan 1 OKP? Tidak, kita sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Karena kan ininya nggak ada siap makan siang gratis. Tidak. Kami kebetulan tidak ada senior yang melatar belakangi, tidak senior ataupun orang yang berkepentingan untuk mengsport. Tapi ini benar-benar lahir daripada beberapa pemuda, beberapa mahasiswa yang memiliki OKP, yang memiliki PK. Mereka berharap ke depan dengan kondisi PD yang hari ini, ke depan saya adalah ketua KMPI. Karena menurut mereka, saya tanya sama mereka, kenapa sih harus saya? Seharusnya kan saya lebih baik fokus menyelesaikan pendidikan doktoral. Tanya, Bang, KMPI ke depan menyokong dan Bang ini acara. Ini alasan-alasan yang konkret yang menambah pemuda. Menyangkut peng AB paling peng operasional ya, JJP ya, fotokopi, untuk blog. Untuk saja kamu anak tersentuh ya. Memang benar-benar kita dilahirkan oleh
person pribadi-pribadinya teman-teman OKP, pribadi-pribadinya teman-teman PK untuk mendukung dan mengusung saya. Enggak, apa yang dilihat oleh mereka? Apa yang dilihat oleh mereka sehingga mereka memberikan dukungan baik OKP maupun PK tanpa syarat kepada Anda? Bisa jadi track record. Track Kita record. memang benar-benar orang yang bagian daripada mereka. Nah, yang Dan kedua, yang kedua, berarti persoalan pertemanan. yang paling digarisbawahi oleh mereka, kalau memang saya terpilih sebagai ketua KMPI, jangan berubah. Saya harus kritis, saya harus mengkritik, saya harus memberontak, saya harus sama-sama membawa mereka ke arah yang memang perlu diperjuangkan. Karena pemuda ini kan pecah tuh. Percaya atau tidak, percaya pemuda ini pecah, malah organisasi A dengan B sama-sama saling tidak mendukung. Sepantasnya HMI, PI, BEM, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah dan lain sebagainya itu menjadi satu untuk pembangunan PD ke arah lebih baik. Kita tetap kita menggarisbawahi bahwa kita tetap mendukung pembangunan PD ke arah lebih baik. Tapi jika memang nantinya ada hal-hal yang memang tidak pro rakyat, kita tetap membangkang dan memberontak. Kan kita tahu bahwa KMPI itu kan organisasi plat merah. Benar. Organisasi yang harus selalu bersanding, bukan bertanding dengan pemerintah. Iya betul. Ya kan? Dengan sikap Anda hari ini, apakah nggak akan terganggu organisasi? Dengan sikap Anda yang kritis hari ini, yang selalu memposisikan diri sebagai oposisi, pengkritik tanpa menyajikan solusi, apakah ini nggak akan terganggu? Terganggu sih, kan ada sebab akibat. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada persoalan nantinya, tapi kan persoalan itu sangat sedikit. Contoh, jika pun kita baik dengan pemerintah juga tidak peduli terhadap kita. Masa pengen OKP naik 5 juta, 10 juta? Itu kan lembaga besar, KMPI lembaga besar, seharusnya kan ratusan juta yang harus diperhatikan oleh Pemda. Satu lagi, jika memang itu wartawan, DPR, ada nggak DPR yang kedua lembaga kepemudaan untuk ajang kepemudaan? Nggak ada, mereka nggak peduli sama kita. Kenapa kita harus merengek-rengek pada mereka? Nggak, tapi kan ininya kalau bicara ini kan bicara KMPI, organisasi plat merah bersanding dengan pemerintah, bukan bertanding, ya kan? Jadi kalaupun memang sikap Anda, jikalau Anda terpilih dengan sikap Anda sebagai oposisi yang selalu kritis terhadap pemerintah, pasti kan terganggu pendanaan dan keuangan dari organisasi KMPI kan terganggu. Jadi bagaimana Anda menghidupkan organisasi? Tidak seperti itu juga. Ketika kita kritis bukan berarti pemerintah marah sama kita. Kita mengkritisikan apa yang memang menjadi hal-hal yang tidak baik. Hal yang lain kita mendukung. Kita sangat mendukung pemerintahan. Kita sangat mendukung legislatif. Tapi kan ada hal yang tidak pro rakyat. Itu tanggung jawab kita. Jika memang nantinya stakeholder merasa bahwa kita tidak perlu dibiayai, kita juga punya senior, punya alumni. Enggak, pendanaan dari senior kan terbatas. Pendanaan dari pemerintah juga sama sekali tidak ada. Enggak, ketakutan kita itulah, ketakutan kita dengan karakter Anda yang kritis, ya kan? Yang kritis, hantam kromo, ya kan? Pokoknya mengkritik tanpa menyajikan solusi. Ketakutan kita ini akan terganggu organisasi, maka terganggu cita-cita atau harapan dari teman-teman untuk Anda. Kita membangun nggak mesti harus dibantu oleh mereka. Kita berjalan tidak mesti harus ada mereka, karena cukup banyak potensi yang dimiliki oleh pemuda untuk berbakti pada bangsa dan negara tanpa mereka. Kita percaya juga pada mereka juga tidak peduli sama kita. Kenapa kita harus merengek pada mereka? Contoh, kemarin saya fokus ke Doka, saya mengkritisi Doka yang katanya tidak pro rakyat, Doka yang katanya, padahal fundingnya mereka, akhir-akhirnya mereka cuma politik anggaran. Ketika saya bergerak tentang mengkritisi Doka, ada sebagian anggota DPR yang memang marah pada saya. Tapi itu bukan suatu hal yang memang kita harus diam, terserah mereka marah, mungkin kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena di bawah naungan mereka sekarang sama sekali tidak tersentuh kepemudaan. Sepantasnya begitu banyak uang yang ada di PD, begitu persentase pembangunan dan persentase untuk pendidikan, pemuda ini juga harus ada persentase dibiayai oleh pemerintah agar mereka hidup.
Ini juga Bung Doli, keuangan KMPI itu kan melalui pemerintah dengan persetujuan dan disepakati secara bersama-sama dan dibahas oleh DPR. Ya. Kalau seandainya selama ini kan jika Anda terpilih, model komunikasi Anda selama ini dengan pihak legislatif, ya, secara otomatis mereka kan akan mengganggu karena mereka sudah terganggu. Ya. Mereka sudah pernah terganggu langkah atau kerja-kerja politik mereka oleh Anda. Maka secara otomatis mereka juga akan mengganggu Anda. Bisa jadi bahwa pemerintah sudah menyepakati untuk memplot anggaran untuk KMPI sekian, ya. Tapi pihak DPRK bisa jadi tidak mau membahas atau mencoret, menghapus. Ya. Apa langkah Anda yang akan Anda lakukan dan komunikasi bagaimana yang akan Anda lakukan untuk meyakinkan mereka bahwa Doli hari ini sudah berubah? Kenapa kita harus berubah? Kenapa orang menuntut saya harus berubah? Untuk apa uang itu? Jika memang tidak diberikan uang dari oleh pemerintah, tidak disetujui oleh legislatif, untuk apa? Tidak butuh kita uang mereka. Tapi kan ini untuk menghidupkan organisasi. Sekarang apakah mereka menghidupkan organisasi? Tidak juga. Kita mau baik-baik sama mereka juga, mereka tidak peduli terhadap kita. Makanya mereka itu juga harus memilih orang yang tepat, yang bisa mereka melakukan kemitraan. Ini bicara Anda. Kalau seandainya Anda terpilih dengan pola komunikasi Anda yang seperti ini, apa nggak akan terganggu di DPR, di legislatif? Tidak masalah, biarkan mereka terganggu. Kita juga tidak ada keinginan untuk berbaikan sama mereka, karena kita fokus pada kepentingan rakyat. Kita pro rakyat. Walaupun mereka cuma berkor-kor untuk kepentingan rakyat. Tapi nanti uang untuk di KMPI nggak ada. Tidak masalah. Cukup banyak. Bagaimana Anda akan melakukan kegiatan? Sedangkan harapan, cita-cita, mimpi Anda dan teman-teman yang memilih Anda itu, jikalau ini ya, yang memilih Anda itu punya harapan yang begitu besar untuk sosok Doli dan kepemimpinan Doli di KMPI. Tidak perlu bantuan mereka. Ada banyaknya rakyat yang bisa membantu, ada banyaknya senior yang bisa membantu kita untuk melakukan kegiatan. Karena coba kita terawang jauh sebelumnya, Teguh Syawal, sebelumnya ada Bang Juri, sebelumnya ada Difat, sebelumnya ada Muhammad Junaidi, ada banyak OKP dan organisasi kemahasiswaan, keislaman dan lain sebagainya juga tidak tersentuh. Berapa sih per tahun 10 juta? Cukup. Kantor saja 18 juta wi. Sewa kan tu 18 juta. Itu dua peng wajib pindah. Kepu peng wajib lebih ke juno. Tinggal banyak tanya saja rakyat. Laki bantu rakyat. Laki bantu senior. Itu sewakan tu. Ya sama-sama kita partner persoalan. Ajar, berteriak. Kita tetap komit. Kita tetap fokus. Jika memang nantinya periode ke depan kita menjadi ketua KMPI, kita tetap akan berteriak dengan lantang kegiatan-kegiatan yang tidak pro rakyat. Berarti Anda tetap kritis? Tetap kritis. Kalau seandainya ada tawaran, katakanlah Anda terpilih menjadi ketua KMPI. Anda langkah pertama yang Anda lakukan kan melakukan komunikasi dengan Bupati. Ya, dengan Bupati. Bagaimana program-program KMPI itu bisa berjalan. Ya, bagaimana keuangan KMPI itu bisa diprioritaskan, diplotkan, ya kan, di dalam APBK. Ya. Ya kan? Dan Dewan sudah menyetujui. Ya kan? Sebagai upaya untuk tutup mulut Anda yang hari ini kritis, ya, maka mereka kasih makan, ya kan, kasih makan yang banyak sehingga Anda akan tutup mulut. Kita tidak cari makan banyak, Koi. Kita cuma cari makan asal baby berarti, kan? Jadi itu tidak dalam pikiran kita. Kita tidak mau tahu. Mau ada penawaran, mau tidak ada penawaran, itu bukan wilayah kita. Kita cuma fokus tetap untuk kepentingan rakyat. Nggak bakalan jadi ayam sayur. Nggak bakalan. Nah, kita optimis, kita konsisten. Mungkin teman-teman TUI juga pernah melihat latar belakang saya, bagaimana, apakah ada berubah. Dan saya harus menggarisbawahi, jangan menuntut saya untuk berubah. Saya lebih baik hidup seperti ini. Yang penting pikiran, tenaga
dan lain untuk rakyat dibandingkan saya bersama mereka. Yang penting Anda merdeka. Saya merdeka, mau bisa memerdekakan diri sendiri dan bisa memerdekakan rakyat. Oke. Kalau seandainya pada tanggal 5 debat kandidat berapa? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 itu tidak terlaksana. Dan ini adalah momentum. Ini adalah momentum yang paling bagus dan paling tepat bagi Doli untuk menyampaikan misi dan visi. Iya. Ya. Apa yang akan Anda sampaikan tentang misi, visi, program prioritas dan jangka panjang, jangka pendek? Sebenarnya visi misi KMPI secara umum untuk mempersatukan, pemuda, untuk menjadi sebuah wadah pemersatu, untuk menjadi bagian daripada pembangunan daerah maupun nasional, untuk menjadi pelopor semangat kepemudaan. Itu sebenarnya KMPI. KMPI bukan kepanitiaan. KMPI tidak perlu harus berbuat program semacam panitia pelaksana melu ataupun dakwah. Kan benar KMPI. KMPI adalah bagaimana menyatukan perspektif dari berbagai macam organisasi, ideologi untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan daerah. Itu KMPI sebenarnya. Kalau program strategis yang Anda lakukan yang bisa diukur dan terstruktur, itu apa yang akan Anda lakukan jikalau Anda terpilih, program apa yang akan Anda lakukan yang bisa diukur oleh teman-teman, ya kan, di kepemimpinan Anda jangka pendek? Saya lebih pada leadership training. Berarti peningkatan kapasitas. Untuk peningkatan kapasitas kepemudaan. Yang lain sepertinya nggak fokus. Berarti pelatihan. Apakah itu menjadi penting? Penting sekali, karena paham pemuda sekarang yang memang sangat lemah terhadap wawasan kebangsaan, kenegaraan, kepedulian sosial kemasyarakatan. Ini sangat lemah. Percaya atau tidak, coba pergi ke kecamatan, ke kampung, mereka tidak mau tahu itu. Ini tugas kita nantinya kalau memang terpilih sebagai ketua KMPI, ajak mereka, beri pemahaman mereka, kasih pelatihan buat mereka, undang trainer-trainer hebat atau orang yang sudah hebat tapi pernah melalui seperti apa yang kita lalui sekarang, beri pemahaman kepada mereka. Kalau program life skill itu paling kerjasama dengan pemerintah. Ya, tapi katanya kan ininya nanti. Jika seandainya kita tidak baik dengan pemerintah, tapi fokusnya kita mau baik sama dia, sama mereka, untuk bisa kerjasama dengan pemerintah. Itu life skill lebih kepada kerjasama dengan pemerintah. Jika pun kita program apa yang sudah terbayang oleh Anda untuk program life skillnya pemuda? Apapun. Yang sudah terbayang. Enggak, sebenarnya enggak ada, karena kita kan menunggu kerjasama apa dari pemerintah. Terserah pemerintah mau kasih apa. Enggak, ini yang Anda yakin bisa Anda lakukan dengan tidak berkemitraan dengan pemerintah, karena Anda beranggapan bahwa apa? Kalau bermitra nanti kan menghilangkan nilai kritis Anda, ya kan? Apa yang akan Anda lakukan? Belum terpikirkan ke situ. Kalau seandainya nanti pada debat kandidat nanti ada yang bertanya, ada yang mempertajam, ya kan? Mempertajam dan menggali program apa yang akan Anda lakukan untuk kepemudaan secara spesifik. Kan sudah saya katakan sebelumnya. Jangan kalau peningkatan kapasitas kan itu hal yang bisa. KMPI bukan di bidang membuat kegiatan, bukan kepanitiaan. Bukan, KMPI mempersatukan perspektif untuk pembangunan nasional. Itu saja. Kenapa kita harus terlibat dalam hal-hal program? Jika memang nantinya pemerintah mau mengajak kerjasama, oke. Kalau memang tidak, apa boleh buat? Kita tidak melakukan itu, tapi kita tetap menggarisbawahi kita akan menjadi bagian daripada kontrol pemerintah. Kita akan menjadi salah satu orang yang menjaga keputusan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak rakyat dan tidak berteriak. Oke, Doli. Bung Doli, ini kan zaman digital. Iya, betul. Semua digitalisasi lah, ya kan? Ada nggak program kreatif digital untuk pemuda-pemuda yang hari ini kan kita lihat bahwa ada sebagian pemuda-pemuda di PD itu yang memang menjadi YouTuber, ada yang menjadi selebgram, ada yang menjadi kegiatan-kegiatan yang memang selalu terlibat dan
menggunakan digital. Iya. Apa yang akan Anda lakukan? Saya belum terpikirkan karena saya bukan bagian daripada apa tadi? Digitalisasi. Saya bukan di bidang itu, tapi saya tetap akan upayakan untuk bekerja sama dengan para senior, dengan lembaga-lembaga lain. Apa sih yang bisa diberikan kepada mereka? Karena kita memang tidak mampu. Jikapun saya menyampaikan langkah-langkah, mungkin saya akan salah, mungkin saya ngawur. Memang sama sekali tidak mampu. Nanti jika sudah terpilih, kita akan membangun komunikasi, mengajak kerjasama lembaga-lembaga yang memang di bagian digitalisasi. Ada nggak visi-visi yang program strategis dan non strategis yang akan Anda lakukan bisa dibaca kok? Kita Mungkin ini sebagai momen bagi Anda untuk menyampaikan dan nanti biar disaksikan oleh teman-teman dan mereka akan klik dan mendukung Anda untuk sebagai ketua KMPI. Sebenarnya nanti kita persiapkan di tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Ini kalau seandainya nggak terjadi tanggal 5, karena ini kan kita kondisi. Nanti kita buat sekali lagi untuk menyampaikan visi-misi, boleh nggak? Nggak, lebih berat di ongkos di saya. Betul. Itulah kan. Boleh disampaikan. Kalau memang ada. Ada sih, tapi saya itu di dalam mobil. Kita tetap mempertegas wilayah-wilayah kritis. Mungkin gambarannya seperti itu. Tapi nanti kita bisa uraikan. Kan KMPI itu kan bukan organisasi kemahasiswaan yang selalu kritis, demo tanpa ada solusi. Kondisi sekarang butuh doi. Makanya saya berani dan mau menghibahkan diri untuk perjuangan pemuda. Karena kondisi sekarang sama sekali tidak ada lagi lembaga yang peduli terhadap itu. Enggak, kalau memang jati diri Anda jati diri dan karakter Anda seperti itu, kenapa enggak Anda membuat suatu lembaga kepemudaan ya, yang bisa mengaktualisasi diri ya, dan cita-cita Anda? Karena kalau di KMPI kan berbeda. Ini kan organisasi kepemudaan, wadah bersama. Di dalamnya kan bergabung dengan organisasi-organisasi yang berwarna banyak. Warnanya kan begitu banyak. Ini bukan kepentingan kita dengan teman-teman kita, tapi ini kepentingan kepemudaan secara keseluruhan. Enggak, jangan-jangan mereka itu cuma mendorong Anda, ingin melihat sejauh mana, ya kan? Anda yakin dan berjuang untuk menjadi ketua KMPI. Pada akhirnya nanti mereka nggak akan menjadi bagian dari Anda. Oh, tidak masalah. Yang penting yang pertama kita punya di diri sendiri kita. Kita memang peka terhadap lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, dorongan mereka, saya optimis. Mereka mendorong dan mempercayai saya ini bukan sekedar salah, tapi ada berbagai macam pertimbangan dengan teman-teman lain, calon lain. Mungkin ada pertimbangan A, B, C. Kita juga banyak kurang sih sebenarnya jika dibandingkan dengan kawan-kawan lain, tapi dengan kondisi PD hari ini, dengan kepuliaan pemerintah hari ini, sepertinya tidak ada sosok lain di mata mereka selain saya. Yakin, hakul yakin. Berapa kandidat yang akan bertarung di Musda KMPI ke-13 ini? Secara resmi belum, karena belum ada yang mendaftar di kepanitiaan. Enggak, isu-isu. Isu-isu ada 4. Boleh disebutkan siapa-siapa? Saya, Muhammad Fajri Edo dari Golkar. Kenapa lakapnya itu Muhammad Fajri Edo Golkar? Mereka bangkit dari Golkar, bukan bangkit dari kebersamaan. Karena mereka punya modal dasar di kopi Golkar. Jadi background dukungan Anda itu dari mana Mas sebenarnya? Di HMI sih sebenarnya. Karena kan Muhammad Fajri juga klaim bahwa dia mendapat dukungan dari OKP hijau. HMI bukan hijau. OKP hijau, tapi terserah dia klaim atau tidak. Tapi yang jelas OKP hijau didominasi oleh Mustafa yang latar belakangnya NU, Mustafa Kamal. Ada satu lagi Indra bin Bantan, ketua umum cabang HMI Banda Aceh. Keempat-empatnya ini ini sahabat saya, ini teman saya. Saya punya cerita-cerita khusus dengan mereka. Dari 4 kandidat dan 3 sudah Anda sebutkan bahwa itu akan menjadi petarung. Iya. Dan akan menjadi rivalitas Anda
dalam musda KMPI ke-13 PD. Sosok rivalitas yang paling terberat sehingga Anda harus mengeluarkan energi yang begitu besar untuk itu. Saya lebih merasa ke Edo karena Edo ini ada kerangka lain yang bekerja. Mungkin ada senior-senior Golkar, senior-senior sistem kepartaian, mereka bekerja untuk menangkan Edo. Tapi kalau yang lain, kami bertiga, kami benar-benar bangkit dari bawah. Mustafa, NU-nya dan teman-teman NU-nya beberapa OKP. Indra Abidin, ya pribadi-pribadi mereka yang mendukung Indra Abidin. Saya juga sama. Tapi kalau Edo, dia punya modal dasar aja 13 di Golkar. Jika memang Golkar komit hanya pada saat pembuatan dukung kepada mereka, ya dasarnya ada 13. Selanjutnya ada saya mendengar mereka sekarang sudah bekerja secara sistem kepartaian untuk menangkan Edo. Disitulah saya merasa khawatir bahwa yang paling terberat saya itu Edo. Tapi kalau sebelumnya saya merasa biasa-biasa saja, karena sama semua. Itu paling kalau memang kalah menang itu faktor, mungkin ada hal yang memang kekurangan kita dan kelebihan dia. Tapi ketika kondisi para senior mereka, tokoh-tokoh mereka bekerja, mereka kan banyak uang, mereka kan banyak jaringan. Secara sistem mereka bisa mendapatkan lebih daripada kemampuan pribadinya Edo. Ya. Seberapa yakin bahwa keterlibatan senior dan mesin partai bekerja untuk Edo? Atau jangan-jangan opini yang Anda bangun beranjak dari ketakutan karena bahwa Anda sudah merasa bahwa ini saya kalah dengan Edo. Tidak, kita kan juga mendengar cerita-cerita senior. Atau jangan-jangan itu kan kalau mendengar udah bisa hawa. Enggak, ini kan ketika kita berbicara dengan senior kan juga menceritakan, oh ada ini loh yang telepon untuk meminta bantuan ke Edo. Oh ini loh yang bermain untuk meminta bantuan. Nah, itulah malah kita pernah punya ada satu OKP yang sebelumnya pada kita ada senior dia ataupun kerangka struktural dia bekerja untuk meminta kembali OKP itu. Tapi itu bukan hal yang aneh sih, sebenarnya biasa-biasa saja. Dan juga itu tidak dosa, itu dibolehkan. Wajar kan, namanya saja kan KMPI kan lembaga yang besar. Wajarlah senior-senior terlibat. Tapi saya merasa bahwa sekarang Edo lebih berat saingan Anda. Saingan saya. Kalau memang Anda beranggapan bahwa Edo itu kan rivalitas yang paling berat bagi Anda. Iya. Dengan beberapa alasan. Yang pertama senioritas, ya kan? Yang kedua mesin partai berjalan, ya kan, untuk memenangkan Edo, ya kan? Pertanyaan singkatnya, kenapa nggak koalisi aja? Bisa sih, kita dengan siapa saja ketemu. Bisa saja kita koalisi sama Edo. Bisa saja kita koalisi sama Mustafa, bisa saja kita koalisi dengan Indra. Itu tidak mustahil. Karena masalahnya gini, Pak Doli, kalau seandainya ini kan sudah terlihat bahwa rivalitasnya itu ya. Anda yang mengaku bahwa yang terberat itu adalah Edo, ya kan? Sehingga kalau Anda berkoalisi dengan Edo dengan nego posisi, ya kan? Itu kan kos musdanya kan terlalu kecil, nggak akan terlalu terbeban. Ini kan kalau seandainya kan pertarungannya head to head, ya kan, terus terjadi, ketakutan kita kan kosnya itu begitu besar. Kalau kami koalisi berdua, kalau saya koalisi berdua sama Edo, maka selesailah dan kita menang. Dipastikan kita menang. Karena ada beberapa OKP ketika kita bergabung, menggabungkan OKP saya dan OKP Edo, tidak ada bakal calon yang berani melawan dan tidak mampu. Tapi bukan itu nilainya UI. Proses ketika terlalu mudah juga tidak nyaman. Biarkan ini berproses. Jika memang nantinya kita bisa ketemu sama Edo, ya kita ketemu sama Edo. Atau sebaliknya. Enggak, kan kita lihat bahwa pertemanan Anda dengan Edo itu bukan cuma pertemanan sesaat. Oh bukan. Ya kan? Ya. Pertemanan yang sudah melalui proses. Ada rekam masa lalu. Ya. Ada rekam masa lalu. Ada historis yang memang
menggambarkan Anda tidak pernah berkonflik dengan Edo, Iya. ya kan? Saya pikir ini kan memudahkan, sehingga tidak perlu repot-repot lagi, tidak perlu mengeluarkan begitu banyak kosnya, ya, dan tidak terlalu banyak intervensi senior. Karena yang paling Anda takutkan ini kan apa? Seniornya. Iya, seniornya Edo, bukan Edo. Edo biasa saja. Bagi saya si Edo itu biasa saja. Malah sebelum senior Golkar itu turun langsung untuk mendukung Edo, saya merasa bahwa saya lebih jauh menang daripada dia. Secara apapun. Tapi 3 malam yang lalu kita mendapat kabar buat teman-teman mereka di provinsi, senior mereka di provinsi bekerja untuk kepentingan KMPI agar KMPI bisa direbut oleh Golkar. Alasannya? Alasan mereka KMPI itu punya Golkar. Kalau punya Golkar kan ininya organisasi lain yang di luar non Golkar kan Bisa terserah, itu asumsi siapa saja boleh, tapi kan mereka menganggap bahwa KMPI itu punya Golkar. Asal usul terbentuknya secara historis memang harus kita akui bahwa OKP KMPI itu terbentuk oleh teman-teman dari Golkar. Ya. Kalau nggak salah saya kan ininya senior kita Akbar Tanjung kan. Ya. Akbar Tanjung ya kan. Jadi itulah yang memang yang membuat saya gelisah dengan pertemanan Anda dengan Edo, rekam jejak dengan Endo. Kenapa nggak berkoalisi aja? Itulah yang memang. Padahal kan kalau seandainya Anda berkoalisi dengan Edo kan udah selesai semuanya. Untuk ber-KMPI sepertinya saya tidak bisa koalisi sama Edo. Kita punya beberapa catatan yang memang tidak bisa jalan sama-sama. Saya juga tidak terlalu baik untuk dia dan dia juga tidak terlalu baik untuk saya. Tapi dengan yang lain kita welcome. Berarti koalisi dengan Edo udah tertutup atau memang masih terbuka? Kalau seandainya? Secara pribadi masih terbuka, tapi secara umum, secara kelompok, ketika kita rapat, ya sudah tertutup rapat. Malah teman-teman. Oke. Kalau seandainya Anda mengungkapkan bahwa dengan Edo kemungkinan untuk berkoalisi itu kan terlalu kecil. Karena Anda juga punya senioritas yang memang itu punya senioritas. Anda punya senioritas dan Anda juga punya mesin. Ya kan? Dan mesin itu senior itu nggak ketemu dengan yang namanya baik dengan senior Edo ataupun ini. Ya kan? Potensi untuk koalisi dengan siapa memang? Kalau memang dengan Edo nggak mungkin. Selain Edo, siapa saja kita ketemu? Enggak, dengan siapa? Enggak, belum. Itu kita belum masuk ke ranah koalisi. Tapi kita masih berkomunikasi dengan Indra, berkomunikasi dengan Mustafa. Malah kita menawarkan bahwa jika memang kalian mau ketua, tidak mesti harus saya ketua, ambil. Yang penting kita fair dengan itu. Karena saya rasa begini, ini kan wilayah pemuda. Kenapa harus ada permainan elit? Kenapa tidak diberi kebebasan? Yang kita khawatirkan senior mereka itu cuma pada saat bertarung seperti ini membantu, mensupport. Apakah mereka menjamin ketika terpilih nantinya proses perjalanan kepengurusan juga dibantu? Secara pengalaman panggang dari api. Nggak, tapi Edo kan punya modal. Ya, modal dasar di Golkar. Dia punya modal dasar di Golkar. Dan dia punya anggota dewan dari Golkar di DPR, dan komunikasi Edo dianggap oleh beberapa teman-teman di DPR juga sangat baik, ya kan? Itu modalnya. Ya, betul. Ya. Jadi kalau rakyat butuh seperti itu? Ya, ini kan bukan pilihan rakyat, tapi ini kan pilihan OKP. Iya, tapi kan pilihan elit dari OKP. Jika hanya sekedar baik dengan mereka tapi tidak baik dengan rakyat, saya lebih jauh baik dengan DPR dan pemerintah sebenarnya. Tapi ini benar-benar dari hati nurani bahwa kita tidak mau jauh terlibat dengan mereka. Nanti takutnya kita dosa seperti mereka. Seperti Doka. Iyalah, banyak pokir. Tapi kalau seandainya selesai kegiatan ini, obrolan santai dan seterusnya ini, ya kan,
Edo nelpon, Ya. Doli, kita sudah lama berteman, Ya. kita udah jauh bersama, ya kan? Nggak usah lagi kita bertarung, ayo kita bersama. Dan Edo menawarkan Anda sebagai sekretaris beliau. Kalau saya mau sekretaris beliau jauh hari sebelumnya itu sudah terjadi. Ya, dia kenapa nggak mau? Apakah dengan melawan itu sudah apa istilahnya ini? Kalau dengan melawan Edo Anda akan merasa gagah, dengan menerima tawaran Edo Anda akan merasa kecil. Tidak, sama sih, sama saja. Tapi kita maunya, kita berharap ya, saya berharap ketika mereka bekerja secara struktural, saya juga berharap alumni HMI saya, senior saya juga bekerja. Karena ketika tokoh bermain untuk kepentingan daerah, ini akan ada hal-hal yang memang tidak baik ke depan. Tapi ketika tokoh dengan tokoh, kita dengan kita, itu mungkin ada nilai-nilai lain. Jujur, kalau memang kalau kompetisi KMPI ini saya tidak di backup oleh senior HMI, alumni HMI, saya kemungkinan besar kalah dengan Edo, karena Edo memiliki uang yang banyak, memiliki mesin partai yang hidup, memiliki orang-orang yang berarti ketakutan Anda dengan Edo itu karena memang dia itu banyak uang. Banyak senior yang memberikan uang. Tapi Anda kan bisa cari sponsor juga. Kita banyak teman-teman kita sama seperti kita. Paling waktu. Anak ayub no nyodok nyocok mecah. Kan cok mecah. Karena kesalahan Anda kan memposisikan diri sebagai rakyat jelata. Saya pro rakyat, bukan pro legislatif. Ya pro rakyat udah, makanya ya nasi itu. Oh jangan. Kau usah baik sama mereka. Mereka juga nggak baik buat rakyat. Tadi kepentingan kita itu apa sih? Ini ber-KMI itu apa? Ber-HMI itu apa? Berhubungan kerja sama itu apa? Kalau memang untuk berpikir untuk diri sendiri, nggak mesti harus di sini. Tapi benar-benar untuk kepentingan orang banyak, kepentingan pemuda secara keseluruhan, kepentingan rakyat secara keseluruhan. Tapi pesan Edo, Doli itu orangnya sangat baik, sahabat saya orangnya baik, ya kan? Dan berpotensi untuk menjadi leader organisasi kepemudaan masa depan. Ya. Tidak pernah tersentuh, tidak pernah tersebutkan hal yang negatif tentang Anda. Artinya memang masih punya peluang dan ruang untuk Anda berkomunikasi dengan baik untuk berkoalisi. Kita sama dia tuh, kita sama sekali tidak konflik sama dia. Kita malah persahabatan kita jauh sebelumnya terbangun. Kita pernah bersama-sama 2008-2009 sampai sekarang. Tapi pertanyaannya tadi adalah siapa rival terberat? Saya mengatakan bahwa rival saya terberat Edo. Kenapa Edo? Karena Edo di backup oleh mesin partai. Saya di uang yang besar, senior mereka yang hebat bisa berkomunikasi sampai ke provinsi. Nah makanya untuk mengakhiri rivalitas ini, intervensi senior dan mesin partai yang sudah sangat pragmatis, ya kan? Kan Anda bisa duduk berkomunikasi dengan baik dengan Edo, ayo kita akhiri konflik ini, pertikaian kita, dan kita hari ini sudah dimanfaatkan oleh senior, ya kan, untuk pemuda PD masa depan. Kita kemarin rapat dengan teman-teman OKP dan teman-teman PK. Ketika kita menawarkan hal seperti itu, malah mereka menawarkan hal baru, bang. Kalawan di babi juga dan buktikan tokoh yang dengan daya suatu. Yang ditawarkan. Tadi kita udah mau mundur. Malah kita sepakat dengan teman-teman pendukung KP dan PK, kita bertarung sampai selesai. Jika kalah ya biarkan kalah itu menjadi catatan. Jangan menjadi pengkhianat. Mamanya dikhianati buangan kan. Maksud lu mengkhianati PK dan KP kan terasa terpukul dah ya. Lebih baik saya kalah dengan mereka bersama-sama dengan tujuan dan harapan agar pemuda lebih baik ke depan daripada kita kalah hanya mengundur. Kita kalah undur diri. Enggak, mundur itu kan bukan berarti kalah. Tui, nyo kepentingan KPU kan bukan pemuda orangnya masalah cukup jahat. Dan lu merasa bahwa dengan lunyo yang memang mampu membangkitkan kembali gairah, membangkitkan kembali gerakan, membangkitkan kembali kepedulian.
kepedulian pentingnya. Karena ketika awak yang peduli, awak yang karena gairah, awak yang karena merasa bahwa ini memiliki, merasa bahwa mereka bertanggung jawab untuk rakyat, singoh di luar yang tanpa adanya juga bangkit. Yang paling penting adalah kita membangkitkan mereka dengan mesin KMPI. Karena KMPI terkumpulnya beberapa hampir ratusan UKP dan organisasi kepemudaan lainnya, ormas, kemahasiswaan terkumpul di KMPI. Kan lebih mudah kita bekerja dibandingkan jika memang berkepentingan dengan beberapa orang. Saya membentuk UKP sendiri, saya membentuk lembaga sendiri, berbentuk LSM, ajak kawan-kawan beberapa orang, yuk kita berbakti. Tapi kan ruang lingkupnya sangat kecil. Dengan kondisi media seperti ini, dengan pemuda seperti ini, masalah pemuda sangat konkret. Pemuda orangnya hanale yang perlu juga pergi. Kadang dron-dron perlu ligu dia. Kadang kebab. Ini kan bahaya. Saroji kan Dui, Doli dan kawan-kawan lainnya, kita sama-sama berpikir bagaimana agar masyarakat adil makmur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Bung Doli, jikalau Anda menang. Insya Allah saya menang. Tapi kan rivalitas yang terberat Anda itu Doli. Rivalitas Doli yang paling berat itu kan itu Edo, bukan berarti dia menang. Rivalitas. Tapi kalau tadi Anda jelaskan bahwa rivalitas terberatnya adalah Edo. Kenapa? Karena mesinnya bekerja, seniornya mendukung, menjadi donatur. Maka kalau memang ini duanya ketemu ya udah selesai. Enggak, belum. Maka Anda selesai. Rival yang berat itu bukan berarti dia menang. Kita sudah melipat gandakan berpikiran dan pekerjaan. Sebelumnya kadang-kadang menyebabkan kau tak kena sehidup tu kan. Alah lemah halawan. Menang. Maka Titan kan ketua Golkar tu senior ke hidup peng-peng lah. Yang dia kacau ada menyebabkan dai berdua. Belah yang berdua dai. Persentase talu ro dengan saya hidup tu. Persentase menang lo ngai hidup. Enggak, juga pertanyaan ini dia. Pertanyaan ini tidak mengklaim bahwa Bung Doli itu menang. Lalu yang lain bahwa persentase menang Edo kedua-duanya pada nu. Satu. Menurut pikiran lo sekitar paling tinggi di Pelon. Yang saya menang. Yang menang Sedo. Dan jika pun menang lo, lalu Sedo paling tinggi juga Pelon. Berarti 50-50 menang. Yang nak KP ni 25 meter yang nak tersentuh lo. Yang kanda Isanuddin MZ lun, kanda Waisa Putra lun, kanda lain lun, betul-betul di backup lun lagi, di backup Sedo le Golkar ki. InsyaAllah nak umpat tinggal Sedo ya. Yang tinggal kanda lun, kanda lun. Jadi kan kalau seandainya kan Anda menang. Bila ada kat nama? Apresiasi apa yang akan Anda berikan, ya kan? Sebagai ungkapan terima kasih sudah menjadi rival, ya kan? Menang KMP-nya kan lagi orang kahwin. Tapi ketika kita terpilih nantinya, ini menjadi beban yang sangat berat untuk kita. Enggak, ini bagi mereka, apa yang akan Anda berikan? Apresiasi apa yang akan Anda berikan kepada 3 calon yang masih belum beruntung? Yang pertama kita ucapkan terima kasih karena sudah mengajarkan kita dalam berproses. Dengan adanya mereka kan selain itu. Yang kedua kita menawarkan, ayo sama-sama kita membantu. Ayo sama-sama kita bantu kepemudaan, duduk di kepengurusan dan sama-sama berpikir untuk PD. Posisi yang akan Anda tawarkan ketiga itu. Wakil ketua Bandung Dejo. Wakil ketua. Bukan bendahara dan sekretaris? Jika memang berkoalisi kita kasih itu, atau memang kalau memang mereka nggak mau ya kita kasih mereka ketua. Kita duduk wakil ketua. Oke. Pertanyaan sebaliknya. Kalau seandainya Edo menang, Mustafa menang, si Indra menang, dan Doli juga menang karena Limbang boh tapi nasional. Kenapa juga menang? Anda ditawarkan posisi sebagai wakil ketua oleh Edo. Itu kalau Edo menang. Atau mereka menang? Enggak. Kalau Edo menang, Edo menawarkan posisi wakil ketua bagi Doli. Apakah Anda akan terima? Saya terima. Oke. Kalau seandainya Indra menang, Indra menawarkan Doli sebagai wakil ketua 2. Saya terima. Kalau seandainya Mustafa menang, Mustafa menawarkan
posisi wakil sekretaris untuk Doli. Saya mau juga, karena begini tuh, untuk berbakti nggak mesti harus kita ketua. Oke. Tapi untuk mempelopori pemuda, kita harus ketua. Karena si Edo kan jaring beda, benar-benar gitu kan. Oke. Oke, Doli, sebagai penutup, satu kalimat untuk Edo yang Edo, positif. Yang positif. I love you, gue positif. Halo, do. Kehendak lawan. Ya, itu bukan positif, yang positif. Berkompetisi ke negatifnya. Enggak, satu hal tentang Edo, satu kalimat tentang Edo yang positif. Karena Edo sudah menyebutkan tadi, Doli itu teman saya, teman baik saya. Nah. Nyanyian apa? Berarti lah lo. Enggak. Edo tetap sahabat lo, Edo partner lo, Edo orang yang pernah kamu saja lebih dari 2008, 2009 sampai dengan sekarang kita selalu bersama. Tapi bukan berarti ketika kita selalu bersama di KMPI-nya tidak bisa harus dia, kita mundur harus dia. Tidak, kadang-kadang untuk berKMPI periodenya bah beru delay. Kadang-kadang kena mesti ada orang dak ngorina nah hal yang kadang baik di Florina kan karu ada juga pegemak dia dah hilang kayak gitu karu kan maknya ada juga untuk KMPI kalinya ada je beru delay. Kondisi video dia sangat memprihatinkan, kondisi pemuda dia sama sekali tidak tersentuh keterlibatan pemerintah terhadap pemuda. Ini orangnya hajar, hanya KMPI itu urofon juga hajar, kengkang, lawan, pendaliman, lagi-lagi pengdokan. Apa ya hajar lah. Oke. Untuk selanjutnya satu kalimat positif untuk Indra. Indra sahabat lo, I love you. Kalau untuk Mustafa yang kamu pernah kerjasama yang paling lama. Kita pernah di kampus bersama-sama, kita pernah di mendukung orang lain bersama-sama, kita pernah berkomunikasi baik di tempat yang berbeda. Kita dengan Edo bersama-sama di tempat yang berbeda, kita dengan Mustafa bersama-sama dengan di tempat berbeda. Malah Indra Abidi kita sama-sama HMI. Pet bawahnya ngol mendung, tapi Edo tok lengon. Gimana udah cah. Oke Doli, untuk obrolan kali ini udah kita selesaikan. Boleh ya? Iya tapi ya boleh. Tapi kamu punya. Jadi persoalan snack dan minum. Snack dan boleh ratus. Ya, tetap enggak lah. Itu biasa mana kalau bubuk jangan boleh. Ada tim kreatif yang akan membiayai nanti. Yang jelas bahwa pesan kita Doli bahwa kalau masih bisa bersanding, kenapa harus bertanding? Karena ini bukan pilihan harus bersanding, tapi pilihan harus bersaing.